Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah platform teknologi, di mana kita sudah sampai di bab 12 ya. Di bab 12 ini kita akan membahas tentang perangkat laptop dan desktop populer. Jadi harapannya di pertemuan kali ini bisa memberikan gambaran bagi Anda terkait dengan pemilihan laptop ataupun desktop yang akan digunakan ya. Baik, jadi ada beberapa hardware ya yang perlu diperhatikan saat membeli laptop ataupun desktop ya. Yang pertama adalah prosesor ya. Kita sudah membahas tentang detailing prosesor ya. Nah, jadi prosesor itu kan merupakan otaknya ya dari sistem komputer atau laptop kita. Nah, prosesor ini yang kita sudah bahas biasa juga disebut sebagai CPU, itu dia memiliki fungsi sebagai pengontrol keseluruhan sistem ya, dan juga dalam pemrosesan data. Nah, pada kenyataannya ya, jadi di dunia perlaptopan dan perdesktopan yang paling terkenal itu prosesnya itu didominasi oleh keluarannya Intel dan juga AMD ya. Jadi kalau misalkan Anda kenal dengan ada Pentium, Celeron, Atom, i3, i7, nah itu adalah seri prosesor keluaran dari Intel. Nah, kalau misalkan Anda pernah dengar seperti Athlon, Ryzen, dan lain sebagainya, itu adalah prosesor keluaran dari AMD. Jadi masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya. Nah, kalau kita lihat ya untuk yang keluarannya Intel ya, itu dia memiliki penamaan seperti terlihat pada gambar ya. Jadi pertama itu biasanya naming rule-nya adalah brandnya, dia Intel Core misalkan, atau Intel Atom, atau Intel yang lainnya. Lalu ada brand modifiernya nih, misalkan Intel Core apa nih? Oh, i7, oh i3. Nah, selanjutnya ada kodenya 1065. Dua digit di awal itu adalah generation indikator generasinya. Kemudian ada SKU numbernya ya, sequential biasanya. Lalu ada product line suffix ya. No. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan ini sama-sama i3 misalkan, tapi G-nya berbeda ya, G7 itu biasanya lebih baru. Maka biasanya juga ada peningkatan performance ya terkait dengan itu. Lalu ada storage atau hard disk ya, Anda bisa kenal itu. Nah, kalau di hard disk rata-rata ya untuk saat ini sudah menggunakan SSD ya. Jadi SSD itu juga sekarang sudah sangat berkembang ya. Kalau dulu juga SSD-nya ada yang rata-rata 2,5 in ya. Jadi merujuk pada ukuran hard disk ya, hard disk fisik ya, atau hard disk SATA ya. Nah, kalau saat ini sudah ada juga SSD dengan tipe M2 atau NVMe ya, yang mana itu lebih kecil lagi dan menyebabkan laptop juga menjadi lebih ringan. Berikutnya adalah kapasitas memori atau RAM-nya. Anda harus perlihatkan kebutuhan Anda untuk apa, misalkan. Kebutuhan Anda untuk saat ini ya mungkin minimal sekali Anda punya memori di kisaran 4 GB ya, untuk bisa menjalankan browser dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan Anda kuliahnya di jurusan sistem informasi atau teknik informasi, maka disarankan bisa lebih dari 4 GB ya, bisa 8 GB atau syukur-syukur bisa 16 GB. Lalu berikutnya ada kartu grafis. Nah, ini kartu grafis ini fungsinya dia melakukan pengolahan data ya yang akan ditampilkan di layar, yaitu berupa gambar ataupun video. Ada dua jenis, ada dedicated, ada juga integrated ya. Yang baik yang
yang bagusnya seperti apa? Yang ideal adalah kalau misalkan Anda senang bermain game dan lain sebagainya adalah belilah laptop yang memiliki kartu grafis dedicated. Jadi terpisah dari CPU-nya. Kalau yang integrated ya, contohnya misalkan Intel dan lain sebagainya, performanya akan kurang begitu maksimal sebetulnya. Berikutnya monitor atau layar ya. Nah, monitor Anda ada beberapa yang diperhatikan ya, selain ukurannya tentunya ya, karena ukuran akan berpengaruh juga terhadap bobot. Anda juga harus memperhatikan teknologi panel yang digunakan ya, misalkan AMOLED atau tipe-tipe panel yang lain, sehingga akan berdampak kepada kecerahan layar. Lalu kemudian ada keyboardnya. Nah, untuk keyboard ini kesannya simple ya, sepele ya, tapi kalau misalkan Anda menggunakan laptop, Anda bisa perhatikan ya jenis tombolnya. Kemudian kalau misalkan seperti saya akan mencari laptop dengan keyboard yang memiliki backlight ya. Jadi ketika misalkan saya bekerja di tempat yang lebih gelap, keyboardnya bisa menyala ya, sehingga lebih memudahkan saya untuk bekerja. Lalu ada touchpad ya, ini khusus untuk laptop ya. Touchpad diperlukan ya ketika misalkan kita bekerja yang lebih portable, sehingga touchpad diperlukan untuk menggantikan mouse. Ya. Kemudian ada port input dan outputnya. Ini harus diperhatikan ya, karena portnya dari komputer tentunya sangat banyak ya. Ada port USB, ada port Ethernet, kemudian ada port HDMI atau VGA ya. Ada juga misalkan card reader. Perhatikan juga port untuk chargingnya ya, misalkan. Saat ini beberapa laptop ya sudah memanfaatkan USB Type-C ya untuk sebagai chargingnya, dan itu akan lebih memudahkan karena USB Type-C itu bisa juga dipakai untuk mencharging device-device yang lain ya. Bayangkan kalau misalkan semua laptop sudah pakai USB Type-C, itu akan lebih memudahkan ya sebetulnya ya. Ketika misalkan casnya ketinggalan, misalkan punya teman, bisa menggunakan punya teman, dan HP kita juga bisa dicas menggunakan cas tersebut. Lalu ada fitur tambahan juga Anda bisa menjadi concern ya, fitur tambahan. Contohnya apa? Misalkan ada fingerprint sensor ya, lalu ada speaker stereonya yang bagus, misalkan webcam dan lain sebagainya. Lalu, nah yang penting sekali adalah baterai laptop ya. Kalau misalkan Anda memanfaatkan untuk laptop untuk pekerjaan yang sangat lama, Anda bisa memilih baterai laptop dengan kapasitas 8 sampai 10 jam misalkan. Atau juga Anda bisa mencari laptop dengan yang memiliki kemampuan untuk penambahan baterai ataupun memiliki charging unit ya yang portable ya. Contoh saya pernah temukan di Lenovo ya, di Lenovo memiliki selain baterai internal, dia juga bisa ditambahin baterai eksternal. Selain itu juga Lenovo menyediakan charging ya untuk laptop ya. Jadi semacam power bank ya, power bank tapi khusus untuk laptop. Oke. Selanjutnya ya, ini ada beberapa contoh ya sebetulnya. Ada beberapa contoh tipe-tipe laptop ya berdasarkan dari Tom's Guide ya. Ini ada best laptop di tahun 2021 ya. Cek. Yang pertama, merek yang sudah sangat terkenal ya dari Apple. Apple mengeluarkan series laptop. Sebentar.
Oke. Ya, mengeluarkan series laptop dan yang masuk ke jajaran best laptop itu adalah MacBook Air ya. Kalau misalkan kita lihat langsung di situsnya, jadi di Apple ini jadi kebanyakan dipergunakan ya oleh teman-teman yang suka untuk bermain grafis ya, karena memang powerful dan juga secara tampilan di layarnya juga sangat realistik gitu. Produk Apple ini dia memiliki beberapa series ya. Seriesnya ada MacBook Air dan juga MacBook Pro ya. Ini sedikit berbeda ya. Jadi kalau untuk yang penggunaan dalam jangka waktu yang lama ya, Anda bisa menggunakan MacBook Pro ya. Dan juga biasanya MacBook Air lebih ditujukan bagi Anda yang sifatnya mobile ya. Semuanya pun juga bisa digunakan untuk mobile, tapi yang Pro adalah digunakan untuk yang lebih profesional. Ya, Apple memang seringkali menggunakan kata Pro ya untuk memberikan preferensi bahwa laptop ataupun device yang dia miliki adalah memiliki keunggulan dibanding yang tanpa Pro. Misalkan iPhone 11 ya, ada iPhone 11 Pro, maka nanti ditambahin Pro Max misalkan seperti itu. Nah, dari segi harga maka kita bisa lihat bahwa untuk yang Pro biasanya adalah memiliki harga yang lebih mahal ya ketimbang dengan yang Air. Oke. Itu produk dari Apple. Kemudian yang banyak di pasaran lagi adalah produk dari Lenovo ya. Kalau Anda lihat ketika misalkan membeli laptop, sebetulnya Anda bisa masuk ke website resminya dan akan diberikan beberapa pilihan ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan kalau di seriesnya Lenovo, itu ada beberapa brand ya, dari mulai Lenovo, IdeaPad, Yoga, dan untuk series gamingnya adalah Legion misalkan. Series game itu biasanya di masing-masing PC atau laptop itu makernya sebetulnya maker besarnya ada. Contoh misalkan Anda mungkin kenal dengan ROG atau Republic of Game. Itu adalah laptop gaming keluaran dari Asus misalkan. Ada juga Alienware misalkan. Alienware adalah komputer atau laptop gaming yang didevelop oleh Dell. Nah, khusus untuk Lenovo, dia punya namanya Legion. Ada juga disesuaikan dengan kelasnya, misalkan. Kalau Anda punya laptop Lenovo dengan series IdeaPad, itu biasanya digunakan untuk yang sifatnya bisnis harian atau mahasiswa juga sebetulnya bisa menggunakan IdeaPad. Tapi memang tidak ditujukan untuk performance yang dipakai 5 kali 8 jam atau office hour. Jadi kalau misalkan Anda bekerja ya biasanya di kantor itu menggunakan yang series Think ya. Series Think itu mulai dari series X, T dan juga I ya, itu ThinkPad. Ya. Saat ini untuk yang X series itu sudah sampai ke X395 ya. Dan untuk yang X1-nya itu sudah sampai ke X1 macam-macam, ada X1 Carbon dan lain sebagainya. Oke. Itu Lenovo ya. Kita lanjut ya, maker berikutnya ada HP ya. HP juga mengeluarkan laptop. Anda bisa lihat ya. Anda bisa lihat di situsnya. Jadi laptop dengan series Pavilion ya. Ada laptop dengan series Pavilion dan series-series lainnya
disesuaikan dengan kebutuhan Anda gitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian Anda juga perhatikan spek dari laptop tersebut ya, dan juga harganya ya, sehingga nanti Anda akan mendapatkan laptop ataupun desktop yang terbaik. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya. Pekan depan kita akan membahas tentang perangkat server populer. Dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.